Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk minggu ini tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 saham. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham XL Axiata Tbk. Jadi lama belum saya bahas ya. Jadi saya tarik dulu gambar garis-garisnya. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah area kurang lebih support terdekatnya ya. Jadi minggu lalu dia naiknya tinggi banget, dia breakout ya. Sebenarnya ini untuk Excel di analisa saham harian sudah saya bahas ya beberapa waktu yang lalu, dan di sini sudah saya gambarkan dua area sebenarnya sebelumnya ya. Buy weakness-nya 2870, kalau dia breakout boleh buy, naik ke atas 2980 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Itu untuk daily-nya. Tapi kita bahas dulu mengenai weekly chart-nya dulu ya. Jadi resistennya terdekatnya kurang lebih di area sekitar ini ya, 3270 ya. Yang mana minggu lalu dia sempat breakout naik high sampai 3300. Jadi masih tetap sama. Kalau yang sudah punya kira-kira mau pasang trailing stop ya, mau pasang trailing stopnya di mana gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kurang lebih saya pakai acuan di sini lah 3100-an, atau saya pakai acuan di sini aja ya 3070 ya. Jadi kalau kita mundur ke belakang kurang lebih ini areanya di sini ya, swing high di sini ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 3070, bagi yang sudah punya untuk Excel lebih baik jual dulu sebagian ya. Kalau dia turun lagi di bawah 3000 ya jual dulu semuanya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau trading buy di Excel pilihannya ada dua. Tunggu aja buy on weakness di area 3070 atau 2800. Artinya kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy seperti itu ya. Jadi kalau misalnya belum dikasih ya, kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3270, kita boleh buy, kemudian breakout ke atas 3370 tambah lagi seperti itu ya. Nah kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 3370, maka target price berikutnya kurang lebih sekitar area 3580 di sini ya, di masa kejayaannya dulu tahun 2019. Jadi untuk Excel ini masih ada kemungkinan naik lagi, masih ada. Tapi memang posisinya itu kalau buy sekarang tanggung ya. Dia di tengah-tengahnya antara 3070 dan 3270. Jadi boleh buy on weakness atau sekalian tunggu breakout aja ya. Itu berdasarkan weekly chartnya atau grafik mingguannya. Kemudian kalau grafik daily-nya masih tetap sama seperti yang sudah saya bahas di analisa saham harian. Buy on weakness area di 3070 atau 2980. Artinya kalau dia koreksi di bawah 3070 atau di bawah 2980, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher, tunggu sekalian naik ke atas 3300, buy target price berikutnya di 3500 seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Memang uptrendnya masih cukup bagus. Memang minggu ini dia cenderung testing area 3070 dan 2980. Ini garis-garis sudah saya berikan sebelumnya ya. Kurang lebih cukup untuk Excel. Berikutnya untuk Telkom. Jadi kalau kita perhatikan untuk Telkom memang dia range-nya yang terakhir saya kasih 4550 ya supportnya ya. Dan kalau kita lihat memang dia minggu lalu sempat breakout higher high maksud saya 4750. Jadi sayangnya dia gagal ya. Kalau kita lihat di sini ada resisten dekatnya 4700. Jadi kalau posisi sekarang yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 4550 dan 4400. Itu untuk Telkom. Kalau yang belum punya sekalian, kalau mau buy ada dua pilihan. Kalau mau buy on weakness tunggu di area 4400 atau 4250 ya, itu buy on weakness-nya. Kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy, atau sekalian buy high sell higher. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 4700 beli buy, naik ke atas 4750 tambah lagi ya. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut-takut tapi jangan terlalu agresif ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya, secara jangka menengahnya dan jangka panjangnya juga lumayan bagus ya untuk Telkom ya. Kemudian kalau kita lihat di daily chart-nya, kalau mau buy weakness tunggu di area 4500. Artinya kalau dia koreksi berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy seperti itu ya. Atau di area 4300-an. Jadi itu untuk yang buy on weakness. Atau kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4650 boleh buy-nya bertahap aja. Kemudian naik lagi ke atas 4750 atau 4700 ya. Setiap kelipatan 50 kita boleh tambah lagi atau average up. Target price terdekatnya di 4840 dan 5000. Jadi sebenarnya untuk Telkom ini memang dia minggu lalu gagal ya masuk lagi ke area konsolidasinya sekitar 4000
650 itu resistennya, kalau untuk supportnya sekitar 4.500-an ya. Jadi boleh tunggu buy on weakness atau sekalian tunggu kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 4650 minggu ini ya, kita boleh buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk friend. Jadi friend ini untuk weekly-nya belum saya gambarkan ya. Kalau daily sudah pernah saya bahas sebelumnya, saya ambil saya garis-garisnya, saya tarik dulu ya. Ini supportnya saya ambil dari sini ya. Kemudian resisten terdekatnya kalau kita perhatikan, saya pakai acuan yang di sini aja 99 ya, kurang lebih ya. Atau yang paling dekat di sini aja lah, 97 ya. Berikutnya lagi kurang lebih sekitar area 118-an ya. Jadi di sini memang trend dia di tengah-tengahnya antara 74 dan 97. Kalau mau buy sebenarnya sih boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Yang sudah punya kalau kita perhatikan low-nya minggu lalu di 84 ya. Jadi kalau dia turun lagi bawah 84 lebih baik jual dulu sebagian, tapi kalau dia turun lagi di bawahnya low-nya 2 minggu yang lalu 81 lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun lagi di bawah 81 kemungkinan dia akan testing lagi area 74 support sebelumnya. Ini adalah support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Seperti itu ya. Kalau untuk daily-nya sudah saya gambarkan sering banget ya untuk yang friend ini. Jadi naik ke atas 83 memang boleh buy ya. Statusnya sekarang memang dia cenderung konsolidasi di area sekitar 83 sampai dengan 89 ya. Jadi posisi seperti ini yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 83. Selama dia bertahan di atas 83, sebenarnya untuk friend ini masih ada harapan untuk naik lagi atau breakout ya. Kalau yang belum punya, sekalian kalau mau buy, trading buy, naik ke atas 89 buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 92 tambah lagi, naik ke atas 97 tambah lagi ya. Pasang aja automatic order buy atau automatic order sell ya sekalian ya untuk trading stopnya dan stop lossnya. Target price berikutnya setelah dia berhasil naik ke atas 97 adalah 104. Jadi belinya bertahap aja, mulai kalau dia breakout ke atas 89 ya. Buy ya. Buy-nya bertahap aja. Sejauh ini memang MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Ini sudah mulai berjuang ke atas lagi ya. Jadi buy-nya boleh buy sekarang boleh, tapi pasang stop lossnya di 83. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Perlu diingat kalau dia turun di buy-nya 83, saran saya jual dulu ya. Karena setiap kali kalau dia turun di buy-nya 83, paling tidak dia akan testing area supportnya 77 ya. Jadi lebih baik jual dulu kalau dia turun di buy-nya 83. Nah ini masih ada potensial naik nggak Pak Sunar? Masih ada ya. Jadi mudah-mudahan aja dia lancar, kurang lebih cukup ya untuk friend-nya. Oke, berikutnya untuk ISAT. Nah, ini Fibonacci retracement-nya sebenarnya sudah pernah saya gambarkan yang sudah nonton sebelumnya ya. Nah, di sini kalau dia berhasil naik ke atas 38,22% ya, Fibonacci retracement-nya boleh buy, kemudian naik ke atas 50% ini ya, 6650 tambah lagi, naik ke atas 7025 tambah lagi ya, seperti itu ya. Posisi seperti ini ya, kalau yang sudah punya pasang aja trade stop-nya. Kalau dia turun di bawahnya 7000, jual dulu sebagian, turun lagi di bawahnya 6650, saran saya sih jual dulu semuanya, itu maksimum ya. Karena dia kalau gagal bertahan di atas 6650 untuk ISAT ini dia akan cenderungan turun lagi ya. Ini kalau kita lihat ya, ini 6650 ya. Jadi kalau dia gagal, dia kemungkinan akan turunnya lumayan dalam. Seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di area 6260 atau 6650. Artinya kalau dia turun, kalau dia berhasil rebound atau naik, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih kalau digambarkan 6275 lah ya. Jadi kalau dia turun di bawah 6275, kalau berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Target price berikutnya di sekitar area 7000-an ya, atau Fibonacci retracement 1,8% sekitar 7025-an ya. Yang mana adalah sekarang dia testing area itu ya, supportnya ya. Jadi kalau yang mau buy hasil higher, kalau dia berhasil breakout ke atas 7400 boleh buy ya, atau tambah lagi yang sudah punya. Itu yang untuk yang tipe berani resiko tinggi ya, buy high sell higher. Kalau nggak berani ya tunggu aja buy on weakness di area 6250 sampai dengan 6275 lah ya kurang lebih ya. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy, tapi kalau belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya. Strateginya seperti itu dari daily chart-nya. Kemudian dari weekly-nya ini untuk support resistennya saya akan coba gambarkan di sini. Kalau kita lihat di sini saya pakai acuan kurang lebih ini area supportnya 5825, kemudian berikutnya di sini 6475, di atasnya resistennya sekitar 7425 ya, ini kurang lebihnya ya. Jadi dia minggu lalu memang sempat nyentuh di 7400, kemudian dia terkoreksi. Nah posisi seperti ini kalau kita mau buy ada dua pilihan, tunggu buy on weakness lagi di area 5825. Artinya kalau dia turun di bawahnya 5825, kalau dia sudah berhasil naik atau rebound kita barusan buy.
naik ke atas 6475 tambah lagi ya. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 7425 dalam minggu ini ya kan, kita boleh tambah lagi atau buy ya, yang belum punya buy high sell higher, target price berikutnya di 8.300 ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan naik apakah karena ada penerbitan obligasi ya, kita nggak akan tahu pasti apakah memang seperti itu ya. Memang ada beberapa perusahaan yang kalau dia menerbitkan obligasi harga sahamnya dinaikkan tinggi seperti itu ya, ada ya. Kemudian setelah itu ya kalau setelah prosesnya selesai mungkin dia akan koreksi lagi atau kembali seperti semulanya seperti itu ya. Jadi di sini acuannya di Fibonacci retracement 38,2% selama dia maksimum ya, stop loss di sana ya. Selama dia bertahan di atasnya 6260 atau sekitar 6250 lah ya. Ya dia itu masih cukup bagus harapannya ya. Jadi kemungkinan ya bisa aja sideways atau dia seperti ini ya. Sebelumnya dia sekitar area 61,8% naik turun. Tapi selama dia bertahan di atas 6650 masih ada harapan seperti itu kurang lebih ya. Itu untuk ISAT. Kemudian untuk tower. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk emiten tower ini dia memang kecenderungan sideways. Sidewaysnya dia lumayan lama ya, sejak dari awal tahun di sini ya. Itu sampai dengan April ya. Jadi kalau kita perhatikan memang sekarang dekat area supportnya di 1000 ya. Kalau yang mau buy on weakness sekarang boleh-boleh saja, tapi dengan catatan kalau dia turun banyak 1000 itu lebih baik jual dulu semuanya. Nah, kalau kita buy-nya bertahap aja, naik atau breakout ke atas 1085 kita boleh tambah lagi atau average up. Kemudian target price berikutnya di 1170 dan 1225. Jadi itu untuk tower ya. Kalau buy sekarang memang kecenderungan ini masih cenderungan sideways di jalur downtrendnya ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop dan stop loss. Nah, kalau kita lihat di jadi chartnya, nah di sini ini kelihatan ya sideways range-nya 1000 sampai 1085. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja kok selama dia bertahan di atas 1000 ya. Stop loss-nya pakai 960. Kalau dia berhasil naik ke atas 1085 boleh kita tambah lagi atau average up. Jadi belinya itu bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi karena ini kecenderungan masih sideways walaupun sideways ya, tapi dia di jalur downtrendnya ya. Jadi jangan terlalu agresif. Kalau mau buy naik ke atas 1085 tambah lagi. Kalau berhasil sampai target 1170 dia berhasil breakout lagi ya. Target price berikutnya di 1225 seperti itu ya. Jadi memang untuk tower ini masih cenderung testing ya, sideways di jalur downtrendnya. Jadi jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga. Kalau dia berhasil breakout ya kita buy, naik lagi tambah lagi ya. Sistemnya seperti itu, average up. Tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stopnya atau stop lossnya seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya untuk TBIG. Jadi weekly chartnya di sini untuk TBIG saya gambarkan ini supportnya 2690 ya, titik breakout di sini. Kemudian resisten terdekatnya kurang lebih sekitar area 3240. Yang mana minggu ini dia akan menguji 3240 ya. Nah, jadi saya gambarkan ini ada dua area ya, 3240 dan 3440 itu resistennya. Kalau yang mau buy sekarang memang kecenderungan tanggung ya, karena terlalu dekat dengan resistennya. Belinya sekalian breakout ke atas 3240 ya. Kalau naik lagi ke atas 3440 tambah lagi. Kurang lebih kalau dia naik lagi targetnya ya bisa aja sampai 4000 bisa ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 3440 itu untuk TBIG. Tapi yang misalnya nggak berani beli sekarang atau nggak mau tunggu aja di area buy on weakness di 2690. Sejauh ini memang 2690 ini area pentingnya ya. Kalau dia turun lagi di bawah 2690 lebih baik saran saya jual dulu semuanya. Karena kalau kita perhatikan di sini kalau dia dari bawah ke atas ya, kalau dia gagal bertahan di atas 2690 memang resiko. Memang sebelumnya Pak Sunar dia turun tapi berhasil rebound lagi. Ya benar, jadi kita acuannya 2690 ya. Kalau dia turun di bawah 2690 lebih baik jual dulu semuanya yang sudah punya. Kalau mau buyback misalnya ya kalau dia berhasil rebound lagi atau mantul kembali ke arah ke atas ya. Ya baiknya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2690. Ya kurang lebih seperti itu untuk TBG. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham minggu ini untuk periode tanggal 25 April 2022 sampai dengan 29 April 2022. Jangan lupa lihat playlistnya di video deskripsi di bawah ini ya untuk saham-saham yang lainnya. Ada beberapa video untuk analisa saham minggu ini. Seperti biasanya saya mengucapkan selalu semuanya ya. Doa saya ya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.